Seni Perang Sun Tzu. Sun Tzu's Art of War adalah buku strategi perang, yang pada pandangan pertama mungkin tampak tidak ada hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Namun, sebenarnya tidak demikian. Art of War memang awalnya adalah buku tentang militer, tapi selain untuk berperang, juga dapat diterapkan dalam dunia bisnis. Itulah mengapa tokoh seperti Bill Gates dan Masayoshi Son mengakui bahwa salah satu buku favorit mereka adalah Art of War. Alasannya sederhana, dunia bisnis itu bagaikan medan perang. Bahkan jika kamu tidak berkecimpung di dunia bisnis, Art of War masih bisa diterapkan dalam hubungan antar manusia. Pertama-tama, mari kita perkenalkan penulis Art of War, yaitu Sun Tzu. Sun Tzu adalah sebutan kehormatan untuknya. Sun Tzu adalah seorang filsuf dan ahli militer yang hidup di masa musim semi dan gugur di Tiongkok. Dia menulis Art of War sekitar tahun 500 SM. Saat Sun Tzu menulis Art of War, dia berusia sekitar 20 tahun dan belum pernah terjun ke medan perang. Dia tinggal di pedalaman, bekerja sebagai petani. Di saat itulah, dia menulis buku ini. Ketika Sun Tzu berusia 32 tahun, dia diperkenalkan kepada Raja Wu. Sun Tzu kemudian menyerahkan buku Art of War kepada Raja Wu. Setelah membaca buku tersebut, Raja Wu memanggil Sun Tzu untuk memimpin pasukannya. Setelah Sun Tzu bergabung, Wu menang dalam setiap peperangan. Namun, setelah beberapa kemenangan, Raja Wu menjadi sombong dan tidak lagi mendengarkan nasihat Sun Tzu, sehingga kalah dalam pertempuran dan akhirnya dibunuh. Setelah Raja Wu tewas, Sun Tzu kembali ke desanya untuk bertani, dan hidupnya berakhir di sana. Namun, Art of War tetap abadi, dan meskipun sudah 2500 tahun berlalu, belum ada buku lain yang melampaui kehebatannya. Selama 2500 tahun, setiap kali Tiongkok berperang, mereka selalu merujuk pada Art of War. Di masa dinasti Tang, buku ini diperkenalkan ke Jepang, dan para panglima perang Jepang juga mempelajarinya. Bahkan setiap panglima bawah Tokugawa Ieyasu memiliki salinan Art of War. Mari kita perkenalkan poin-poin penting dari Art of War. Buku ini hanya terdiri dari sekitar 6.000 karakter, sangat singkat untuk ukuran buku strategi militer. Namun, meskipun singkat, isinya sangat padat dan setiap kalimatnya sangat penting. Namun, buku ini sulit dimengerti karena menggunakan bahasa kuno dan tidak ada cerita atau contoh. Banyak orang yang kesulitan memahaminya. Hari ini, saya akan mencoba menjelaskannya dengan cara yang paling sederhana. Art of War memiliki 13 bab. 1. Perencanaan. 2. Taktik perang. 3. Strategi menyerang. 4. Pembentukan. 5. Kekuatan. 6. Realitas dan ketiadaan. 7. Perebutan militer. 8. 9 perubahan. 9. Manuver militer. 10. Medan. 11. 9 tanah. 12. Serangan api. 13. Menggunakan agen. Dan saya akan menjelaskan dengan susunan berbeda agar lebih mudah dipahami. Bagian paling penting dari buku ini adalah bab ketiga, strategi menyerang, yang mencakup kalimat terkenal, kenali dirimu, kenali musuhmu, maka kamu tidak akan kalah dalam 100 pertempuran. Sun Tzu sangat menekankan untuk tidak kalah, bukan untuk menang. Menang tidak penting, yang penting adalah tidak kalah. Tidak kalah bisa berarti hasil imbang atau bahkan tidak berperang sama sekali. Inti dari pemikiran Sun Tzu adalah menghindari perang sebisa mungkin. Karena begitu perang dimulai, tidak ada yang benar-benar menang. Oleh karena itu, ada sekitar 6 dari 13 bab di buku ini membahas tentang bagaimana menghindari perang. Mengapa Sun Tzu menekankan untuk tidak berperang dan tidak kalah? Karena di era musim semi dan gugur, kalah dalam perang berarti kematian. Sun Tzu bukan mengajarkan cara membunuh orang, tapi bagaimana melindungi diri. Dalam kehidupan nyata, melindungi diri jauh lebih penting. Ada pepatah terkenal dalam bab ketiga Art of War yang berbunyi, 1. Kenali dirimu, kenali musuhmu, maka kamu tidak akan kalah dalam 100 pertempuran. 2. Kenali dirimu tapi tidak mengenal musuh, maka peluang menang adalah 50-50. 3. Jika tidak mengenal diri sendiri dan musuhmu, kamu pasti kalah dalam setiap pertempuran. Intinya, jika kamu mengenal diri dan musuhmu, kamu tidak akan kalah. Tapi jika hanya mengenal dirimu sendiri, peluang menang adalah 50%. Jika tidak mengenal keduanya, kamu pasti kalah. Baik dalam perang maupun konflik, kita tidak boleh coba-coba. Lalu, bagaimana cara mengenal musuh? Ini dibahas di bab terakhir, menggunakan agen.
Agen berarti mata-mata, dan ada 5 jenis mata-mata. 1. Mata-mata penduduk, memanfaatkan penduduk lokal untuk mengumpulkan informasi. Meskipun tidak selalu menghasilkan informasi penting, ini mudah dilakukan. 2. Mata-mata pejabat, mendapatkan informasi dari pejabat musuh. Ini sangat berguna tapi juga berisiko tinggi. 3. Mata-mata terbalik, memanfaatkan mata-mata musuh untuk kepentingan kita. 4. Mata-mata mati, orang yang dikirim ke pihak musuh untuk menyebarkan informasi palsu. Jika tertangkap, mereka akan mati. Konsep disinformasi melalui mata-mata yang dikorbankan untuk menyebarkan informasi palsu. Dalam bisnis, ini diterapkan melalui strategi disinformasi atau diversion tactics secara etis. Contohnya, beberapa perusahaan dapat secara sengaja menyebarkan informasi atau rumor palsu mengenai produk yang sedang dikembangkan untuk mengalihkan perhatian pesaing atau menciptakan hype di pasar. Misalnya, dalam dunia teknologi, perusahaan bisa mengeluarkan informasi palsu tentang produk atau layanan baru yang sebenarnya bukan fokus utama mereka, tetapi hanya untuk membingungkan pesaing dan membuat mereka mengalihkan sumber daya ke area yang salah. 5. Mata-mata hidup, mata-mata yang kembali dengan informasi. Di era digital, konsep menggunakan agen ini bisa diterapkan dalam bentuk pengumpulan dan analisis intelijen pasar, pesaing, dan tren industri. Bisa diterapkan melalui penggunaan data dan analitik untuk mengumpulkan informasi tentang pelanggan, tren pasar, dan kompetisi. Misalnya, perusahaan dapat menggunakan big data dan machine learning untuk mempelajari perilaku konsumen secara mendetail, menemukan pola yang tidak terlihat secara langsung, dan membuat keputusan bisnis berdasarkan data yang diperoleh. Dengan informasi ini, perusahaan bisa merancang strategi pemasaran yang lebih efektif dan mempersonalisasi penawaran produk untuk memenangkan pasar. Kemudian bagaimana kita mencegah musuh menggunakan mata-mata mereka? Ini dibahas di bab pertama, perencanaan, yang berisi kalimat klasik, perang adalah tipu daya. Tunjukkan kelemahanmu ketika kamu kuat, dan jangan pernah biarkan musuh tahu rencana atau kemampuan kita. Mengetahui musuh dan menyembunyikan informasi kita adalah kunci kemenangan. Selanjutnya, di bab ketiga, strategi menyerang, Sun Tzu mengatakan, jika kekuatan kita 10 kali lipat dari musuh, kepung dia, jika 5 kali lipat, serang dia, jika setara, pisahkan dia, jika lebih lemah, hindari dia. Artinya, jika kita lebih kuat, langsung hancurkan musuh. Jika setara, pisahkan mereka. Jika lebih lemah, jangan bertarung. Sun Tzu selalu rasional dan praktis. Selain itu, ada kalimat terkenal lainnya, menang 100 pertempuran tidak sebaik menang tanpa bertempur. Sun Tzu menganggap menang tanpa bertempur adalah kemenangan terbaik. Jika kita harus berperang, strategi terbaik adalah mengalahkan musuh dengan akal, bukan kekuatan. Jangan menyerang benteng terkuat musuh. Seranglah bagian yang lemah, yang sulit mereka ubah. Sebelum memulai perang, ada hal yang sangat penting, yaitu pertahanan. Dalam bab keempat Art of War, Sun Tzu menjelaskan bahwa seorang ahli perang yang hebat selalu memastikan pertahanannya kuat, sehingga musuh sulit untuk menyerangnya. Mereka tidak terburu-buru menyerang, tetapi menunggu kesempatan saat musuh membuat kesalahan. Ketika lawan melakukan kesalahan, barulah serangan dilakukan. Kesimpulannya, apakah kamu akan kalah atau tidak, tergantung pada seberapa kuat pertahananmu. Apakah kamu bisa menang, tergantung pada kesalahan musuh. Sun Tzu juga percaya bahwa penyerang lebih mudah membuat kesalahan, sedangkan pihak yang bertahan lebih aman karena tidak terlalu banyak mengambil risiko. Oleh karena itu, dalam perang, hal terpenting adalah memastikan dirimu tidak kalah terlebih dahulu. Dalam bab ke-6, Sun Tzu membandingkan strategi militer dengan air. Air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, menghindari tempat yang tinggi. Begitu juga dalam perang, jangan menyerang titik terkuat musuh, tapi seranglah titik terlemah mereka, bagian yang paling rentan. Jadi, Art of War bukanlah buku untuk orang yang lemah atau kuat secara fisik, melainkan untuk orang yang cerdas. Intinya, kamu harus menggunakan otak dan strategi, bukan hanya kekuatan. Ada juga pepatah lain dari Sun Tzu di bab ke-6 ini, yang mengatakan, mereka yang bisa menang dengan beradaptasi dengan perubahan musuh adalah yang terbaik. Artinya, kamu harus fleksibel dan siap berubah sesuai situasi, karena tidak ada strategi yang selalu sama atau bisa digunakan berulang-ulang. Bab ke-7 Art of War, pertempuran militer, membahas tentang pertempuran langsung, dan ada 4 karakter penting yang mewakili prinsip dalam bertempur. 1. Angin. Saat menyerang, kamu harus cepat seperti angin, dan hindari menyerang bagian terkuat lawan. 2. Hutan. Saat sedang bergerak di wilayah yang tidak kamu kenal,
kamu harus tenang dan tertib seperti hutan yang rapi dan damai. 3. Api. Begitu pertempuran dimulai, kamu harus bertindak sekuat dan secepat api yang membakar dengan penuh kekuatan. 4. Gunung. Saat bertahan, kamu harus sekuat gunung, tidak bergerak, kokoh, dan tidak tergoyahkan. 5. Bayangan. Sembunyikan informasi dan posisi pasukanmu seperti bayangan yang sulit ditebak oleh musuh. 6. Petir. Ketika akhirnya menyerang, lakukan dengan kecepatan dan kekuatan seperti petir, yang langsung menghancurkan lawan dengan kekuatan yang luar biasa. Keenam karakter ini terbagi menjadi 2 kelompok. Angin, api, petir, ini berbicara tentang serangan yang cepat, kuat, dan penuh tenaga. Hutan, gunung, bayangan, ini berbicara tentang pertahanan yang rapi, kokoh, dan tidak terbaca oleh musuh. Inti dari strategi ini adalah, saat persiapan perang, kamu harus melakukannya dengan diam-diam dan hati-hati, tanpa menunjukkan rencana atau kekuatanmu. Namun, begitu pertempuran dimulai, kamu harus bergerak cepat dan menyelesaikannya dengan tegas. Ini karena situasi di medan perang bisa berubah dengan cepat, dan jika kamu tidak segera menyelesaikan pertarungan, keunggulanmu bisa hilang seketika. Jadi, kuncinya adalah, persiapkan dengan tenang, bertindak dengan cepat dan kuat saat pertempuran dimulai. Dalam perang, ada beberapa teknik yang dibahas oleh Sun Tzu di bab kedua tentang strategi perang. Salah satunya berbunyi, orang yang membunuh musuhnya, harus diberi penghargaan secara mental, dan jika mereka mengambil barang musuh, mereka harus diberi penghargaan secara materi. Artinya, ketika prajuritmu berhasil mengalahkan musuh, mereka harus diberikan penghargaan berupa pujian atau dukungan mental. Jika mereka berhasil merebut barang berharga dari musuh, mereka juga harus diberi imbalan secara materi. Ini adalah cara untuk menjaga semangat dan motivasi mereka tetap tinggi. Kemudian, di bab tentang pertempuran militer, Sun Tzu juga mengatakan, jangan memaksa musuh yang sudah terpojok. Artinya, jika kamu sudah berada di ambang kemenangan, jangan memaksa musuh hingga ke titik di mana mereka tidak punya pilihan selain melawan dengan habis-habisan. Mengapa? Karena jika musuh dipaksa ke kondisi yang tidak punya jalan keluar, mereka akan melawan mati-matian, yang bisa menyebabkan lebih banyak kerugian bagi kedua belah pihak. Tujuan dalam perang bukanlah untuk membunuh musuh sebanyak-banyaknya atau menghancurkan mereka sepenuhnya. Justru, lebih baik mencoba membuat mereka menyerah atau bergabung dengan pasukan kita. Hal ini jauh lebih berguna daripada memaksa mereka untuk bertempur hingga titik terakhir, karena musuh tidak bisa habis, dan perang tanpa akhir adalah hal yang harus dihindari. Jadi, Art of War karya Sun Tzu telah menjadi kitab strategi militer paling penting di dunia selama 2500 tahun. Tanpa pengecualian, ini adalah klasik dari yang klasik. Namun, di abad ke-19, Eropa menghasilkan sebuah buku strategi militer yang sempat menggantikan posisi Art of War di banyak negara. Buku itu adalah On War, yang ditulis oleh ahli militer Prusia, Karl von Clausewitz, yang disebut sebagai Santo Perang dari Barat. Buku ini merangkum semua taktik Napoleon, karena pengaruh besar Napoleon di medan perang. Oleh karena itu, buku ini memiliki pengaruh yang besar di Barat, dan kemudian menyebar ke Timur. On War dipengaruhi oleh pemikiran Napoleon yang mengutamakan agresi. Serangan adalah pertahanan terbaik. Pemikiran ini sepenuhnya bertentangan dengan Art of War Sun Tzu, yang menyatakan bahwa ahli strategi terbaik membuat dirinya tidak bisa dikalahkan terlebih dahulu, yakni pertahanan adalah serangan terbaik. Menurut Sun Tzu, jika kamu mampu bertahan, kamu bahkan bisa menang tanpa pertempuran. Sementara itu, Napoleon sangat mendukung agresi, sehingga ketika On War menjadi populer, terjadilah Perang Dunia Pertama dan Kedua. Pada masa itu, banyak negara yang menggunakan On War sebagai dasar pemikiran perang mereka, termasuk Jepang. Pada era Edo, Jepang masih menganut ajaran Sun Tzu, tetapi pada era Meiji, mereka mulai mengikuti On War, sehingga memicu ekspansi dan perang di mana-mana. Namun, setelah Perang Dunia Kedua, buku On War mulai ditinggalkan. Mengapa dalam 70 tahun terakhir tidak ada lagi Perang Dunia? Salah satu alasannya adalah karena ajaran Sun Tzu. Prinsipnya adalah, jika bisa menghindari perang, lebih baik tidak berperang. Banyak orang mulai kembali membaca Art of War. Jadi, Art of War Sun Tzu sangat berkontribusi pada perdamaian dunia, karena pada intinya, ajaran ini bukan tentang agresi atau penaklukan. Meskipun tidak bisa sepenuhnya dikatakan bahwa Art of War adalah penyebab langsung dari perdamaian, namun strategi non-agresi yang diajarkan dalam kitab ini mendapat perhatian besar dalam strategi militer dan kebijakan diplomasi di masa modern. Banyak negara kini semakin fokus pada penyelesaian konflik melalui cara damai, menghindari perang secara langsung.
Oleh karena itu, saya sangat menyarankan semua orang untuk membaca Art of War. Sekian pembahasan hari ini tentang buku Art of War. Sampai jumpa di buku selanjutnya. Terima kasih.